Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Bong. Saya dari perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu PT Sukailahi. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan beberapa lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan kami, yaitu ada di bidang front office, housekeeping, cook, pastry, waiter, sales manager for travel agent, dan convention officer. Perkenalkan, nama saya Divin Manuru. Perusahaan kami akan membuka rekrutmen untuk calon pekerja baru dalam bidang front office. Untuk front office sendiri, kriterianya yaitu gelar sarjana atau diploma dalam perhotelan atau pariwisata. Yang kedua, bisa memecahkan masalah dengan baik. Yang ketiga, memiliki keterampilan administratif dan interpersonal. Yang keempat, bisa berbahasa Inggris dengan baik dalam berbicara, membaca, maupun menulis. Yang kelima, mengetahui sistem Opera. Yang keenam, untuk fresh graduate dipersilakan untuk melamar. Untuk front office sendiri, job desk-nya yang pertama, yaitu bertanggung jawab untuk menyapa dan mendaftarkan tamu. Yang kedua, memberikan layanan tamu dengan sebaik-baiknya selama mereka menginap. Yang ketiga, menyelesaikan akun tamu setelah mereka menginap. Yang keempat, mendaftarkan tamu yang membuat dan mengubah reservasi. Yang kelima, memberikan layanan dengan perhatian, sopan dan efisien kepada semua tamu, baik sebelum kedatangan mereka dan selama mereka menginap, sambil memaksimalkan pendapatan dan hunian kamar. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Revinita. Saat ini perusahaan kami sedang mencari calon pekerja yang akan ditetapkan sebagai housekeeping di salah satu hotel perusahaan kami. Kami akan menerima calon pekerja yang memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki pendidikan minimal SMP, SMA, atau SMK, terbuka untuk fresh graduate, pria dan wanita, memiliki usia maksimal 40 tahun, memiliki pengalaman kerja di bidang perhotelan selama kurang lebih 2 tahun, memiliki pengalaman magang selama 6 bulan, baik, jujur, sopan, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jika kalian sudah menjadi bagian dari salah satu perusahaan kami akan memberikan sedikit fasilitas, yaitu gaji pokok, uang transportasi, uang bonus. Kita juga akan memberikan asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan kerja, serta kalian akan mendapatkan bonus bulanan dan tahunan. Bagi kalian yang berminat dan serius untuk bekerja, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kalian bisa melampirkan CV atau lamaran kerja kalian melalui WhatsApp atau email yang akan saya berikan. Setelah kami sudah menerima CV atau lamaran kerja kalian, maka HRD perusahaan kami akan memberitahukan jadwal untuk pemanggilan interview kalian melalui email, WhatsApp, atau nomor telepon. Dan pastikan nomor telepon, WhatsApp, dan email yang kalian berikan aktif. Perkenalkan, nama saya Michael. Perusahaan kami juga akan membuka rekrutmen untuk calon pekerja baru dalam bidang cook. Kriteria yang perusahaan kami butuhkan untuk bidang cook adalah pria atau wanita dengan umur minimal 21-35 tahun, berpendidikan minimal SMA atau SMK, berpengalaman minimal 1 tahun dalam memasak di restoran, mampu membuat masakan Indonesia dan masakan Asia, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, disiplin, tekun, teliti, dan mampu bekerja sama dengan tim. Untuk cook, job desk-nya adalah bertanggung jawab untuk menjaga kualitas bahan produksi, bertanggung jawab melaksanakan proses produksi, bertanggung jawab menjaga kebersihan area produksi, bertanggung jawab terhadap peralatan yang digunakan, bertanggung jawab terhadap hasil olahan menu, dan bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyajian menu. Selain itu, perusahaan kami juga akan membuka rekrutmen untuk calon pekerja baru dalam bidang pastry. Kriteria yang perusahaan kami butuhkan untuk bidang pastry adalah pria dengan umur minimal 18-25 tahun,
berpendidikan minimal SMA atau SMK, memiliki keterampilan dalam bidang pastry, dapat membuat kue atau roti, memiliki ketertarikan di bidang makanan, mampu bekerja di bawah tekanan, berpengalaman minimal 1 tahun, kreatif dan juga inovatif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan tim. Untuk pastry, job desk-nya adalah membuat berbagai macam produk seperti cookies, kue, pie, roti, dan lain-lain, mengikuti resep tradisional dan modern, membuat dessert yang baru dan menarik untuk memperbarui menu, untuk menarik para pelanggan, menghias kue semenarik mungkin, untuk memastikan kue menjadi indah dan menarik. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Michelle Bong. Hari ini perusahaan kami akan membuka lowongan pekerjaan baru dalam bidang waiters. Untuk waiters sendiri ini kami memiliki beberapa kriteria, yaitu ada pria atau wanita, minimal SMA, SMK, dan D3. Usia maksimal 25 tahun, berpengalaman dalam bidang waiter minimal 1 tahun, berpenampilan menarik, rapi, bersih, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik, lalu mampu berbahasa Inggris. Untuk waiter sendiri ini akan bekerja untuk membantu mengantarkan makanan kepada para tamu, membersihkan piring-piring, membersihkan meja, mencuci piring, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrian Panggestu. Perusahaan kami akan membuka rekrutmen bagi calon pekerja baru dalam bidang sales manager dalam travel agent. Untuk sales manager sendiri memiliki kriteria, yaitu yang pertama, sarjana atau diplomat dalam bidang travel atau pariwisata. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, bisa memecahkan masalah dengan baik. Yang keempat, mampu berbahasa asing dalam berbicara, membaca, maupun menulis. Yang kelima, memiliki keahlian untuk memimpin sebuah tim. Yang keenam, bagi fresh graduate dipersilakan untuk melamar. Untuk sales manager sendiri memiliki job desk, yaitu yang pertama, bertugas mengurus tim sales secara keseluruhan. Yang kedua, menangani keluhan-keluhan customer. Yang ketiga, memimpin tim dan membuat penganggaran. Yang keempat, menentukan jadwal untuk promosi. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pelatihan untuk tim. Perusahaan kami juga membuka rekrutmen untuk calon pekerja baru di bidang convention officer. Untuk convention officer sendiri, kualifikasinya yang pertama, yaitu pria atau wanita. Yang kedua, minimal D3. Yang ketiga, berpengalaman minimal 2 tahun sebagai convention officer di industri perhotelan. Yang keempat, mampu mengoperasikan komputer. Yang kelima, bisa berbahasa Inggris baik tertulis maupun lisan. Untuk convention officer sendiri, job testnya yang pertama, yaitu membantu mengarahkan tamu ke ballroom atau meeting room. Yang kedua, memahami setup meeting dan kapasitas ruangan, serta dapat membantu berjalan acara dari mulai hingga selesai. Platform yang kami gunakan untuk menaruh ketujuh lowongan tersebut, yang pertama yaitu di jobstreet.com, dan yang kedua di Instagram. Kenapa kami memilih jobstreet.com dan juga Instagram? Dikarenakan tidak ribet dan mudah untuk digunakan. Dan juga para pelamar bisa langsung tahu kemana mereka harus mengirim surat lamaran, sehingga lebih efisien dan juga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk mencari ketujuh calon kandidat tersebut. Saya akan membahas analisis SWOT untuk calon kandidat yang bernama Justin. Berumur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikannya itu S1 pariwisata. Untuk strength, Justin ini memiliki pengetahuan tentang perhotelan dan pariwisata. Yang kedua, ramah. Yang ketiga, cepat tanggap. Yang keempat, bisa berbahasa Inggris dengan baik. Untuk weakness-nya sendiri, Justin ini kurang disiplin dalam bekerja. Yang kedua, belum punya pengalaman. Untuk opportunity, yang pertama, pernah berkuliah di bidang pariwisata. Yang kedua, tahu bagaimana harus bersikap kepada tamu. Untuk threat-nya, yang pertama, kurangnya pelayanan kepada tamu karena belum memiliki pengalaman. Yang kedua, kurang disukai oleh GM karena kurangnya disiplin kerja. Yang ketiga, harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga beradaptasi dengan sifat tamu yang berbeda-beda.
Selanjutnya, saya akan membahas analisa SWOT untuk calon kandidat yang bernama Mili. Berumur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki pendidikan D3 perhotelan. Untuk pengalaman, Mili pernah 6 bulan di Shangri-La Hotel Jakarta. Untuk strength yang pertama, Mili memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perhotelan dan pariwisata. Yang kedua, sopan. Yang ketiga, memiliki pengalaman bekerja di salah satu hotel terbaik di Jakarta. Yang keempat, bisa berbahasa Inggris dengan baik. Untuk weakness-nya, Mili ini kurang cepat tanggap. Untuk opportunity, yang pertama, berkuliah di bidang perhotelan. Yang kedua, sudah memiliki pengalaman, sehingga tahu bagaimana harus menyikapi sifat tamu yang berbeda-beda. Untuk threat, kurangnya kualitas kerja karena kurang cepat dalam menanggapi suatu hal. Untuk karyawan yang sudah kami terima dengan nama Jeremy, dengan umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, dan sudah pernah bekerja di beberapa restoran. SWOT-nya adalah untuk strength, yaitu mempunyai kemampuan dan pengalaman, dan juga ramah, sopan. Untuk weakness-nya, kurang cepat dalam bekerja. Opportunity-nya, terbiasa bekerja dalam tekanan, dan tahu bagaimana cara bekerja dan bersikap kepada tamu. Selanjutnya, untuk trait-nya, harus bisa mudah berbaur dengan yang lain, harus cepat membantu satu sama lain. Untuk salah satu calon pekerja, saya akan menganalisis SWOT dari calon pekerja. Yang pertama, bernama Joycelyn, memiliki usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki pendidikan S1 Hospitality dan Pariwisata, memiliki pengalaman kerja selama 6 bulan di Hotel Aston, Yogyakarta. Joycelyn sendiri ini memiliki kelebihan karena memiliki pengalaman yang cukup banyak, memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melayani tamu di hotel, ramah dan friendly, mahir dalam berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris. Kekurangan yang dimiliki Joycelyn itu adalah kurangnya inisiatif dan kurang dapat menerima masukan dari orang lain. Opportunity-nya adalah terbiasa kerja di hotel, terbiasa dengan tekanan kerja yang ada, mengetahui bagaimana cara menyikapi komplainan tamu. Treatnya adalah kemungkinan tidak akan ada yang cocok untuk berteman lama dengan pribadi Joycelyn ini karena memiliki sifat yang egois. Harus belajar untuk lebih disiplin lagi dan tepat waktu. Harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Untuk SWOT-nya, karyawan yang bernama Vanessa, berumur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan akhir lulusan S1 Pariwisata, memiliki pengalaman magang selama 6 bulan di travel agent bagian Bali. Kelebihan: memiliki pengalaman, mampu berkomunikasi dengan baik. Kelemahan: kurangnya disiplin, pengalamannya belum terlalu banyak, dan untuk pengalaman kerjanya terbiasa kerja di bagian travel dan memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk opportunity-nya, terbiasa kerja di bagian travel, terbiasa dengan tekanan kerja, dan untuk treat-nya, kemungkinan besar tidak disukai orang sekitar karena terbiasa menerima keluhan-keluhan dari customer. Dan yang terakhir, harus belajar disiplin. Sekarang saya akan menjelaskan SWOT analisis dan profil kandidat terbaik di bidang cook. Ia bernama Brandon, dengan umur 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan pendidikan terakhir S1 di bidang tata boga, dan berpengalaman kerja 1 tahun di restoran hotel. Strength-nya adalah tepat waktu, mudah bergaul, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Weakness-nya adalah keras kepala, tidak sabaran, dan cepat bosan. Opportunity-nya adalah terbiasa bekerja di bawah tekanan, mempunyai banyak teman, dan mengikuti banyak organisasi. Trait-nya adalah
terlalu banyak aktivitas, dan menjadi pemimpin yang kurang disegani karena sifatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT analisis dan profil kandidat terbaik di bidang pastry. Ia bernama Julius, dengan umur 21 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan SMK di bidang tata boga, dan mempunyai pengalaman kerja 1 tahun di kafe. Strength-nya adalah rajin, disiplin, dan memiliki fokus yang tinggi. Weakness-nya kurang mampu berpikir dalam situasi tertekan, susah mengambil keputusan dengan cepat, dan egois. Opportunity-nya adalah memiliki banyak waktu dan memiliki jaringan yang luas. Trait-nya emosi yang meledak karena tidak bisa mengatasi tekanan, dan kurang bisa bekerja sama dengan tim. Sebelum para calon pekerja mulai bekerja sesuai dengan job masing-masing, biasanya perusahaan kami akan melakukan salah satu program orientasi yang akan dilakukan bagi para pekerja baru, yang berfungsi untuk memperkenalkan lingkungan kerja yang sudah terjadi, supaya para calon pekerja ini mudah beradaptasi dengan cepat. Apa saja program orientasi yang perusahaan kami lakukan? Yang pertama, biasanya para calon pekerja baru akan mendapatkan kata sambutan dari atasan mereka untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan pada saat masa orientasi. Yang kedua, biasanya kita ada office tour dan pengenalan sebagai salah satu cara orientasi karyawan baru. Biasanya di dalam office tour ini kita diajak keliling office, dan biasanya akan dijelaskan job apa yang kita lakukan tertata dengan rapi. Yang ketiga, biasanya kita akan diperkenalkan peraturan-peraturan apa saja yang ada di perusahaan itu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, kita akan menjelaskan agenda-agenda perusahaan. Biasanya perusahaan kami akan setiap tahunnya akan mengadakan acara, akan mengadakan seminar seperti itu. Yang terakhir, biasanya kita memiliki uang iuran setiap bulannya untuk kita mengadakan acara di luar kantor. Itu yang harus diperkenalkan di awal supaya tidak ada kesalahpahaman. Seperti itu program-program orientasi yang akan kita lakukan di perusahaan kami untuk menjadi salah satu cara bagaimana membuat para calon pekerja menjadi nyaman. Sekian pengumuman lowongan pekerjaan, SWOT, dan program orientasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya perwakilan dari PT Sukailahi, Michelle Bong, pamit undur diri. Terima kasih.